Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di training Nano Influencer. Teman-teman, Anda beruntung banget Anda bisa masuk dan menjadi peserta di training Nano Influencer ini. Kenapa? Karena di training ini Anda akan mendapatkan materi-materi keren, ya, materi-materi penting yang Anda butuhkan di era sekarang. Kenapa? Karena di training ini, materi-materi ini akan membuat Anda memiliki kemampuan menjadi seorang konten kreator video marketing. Apa perlunya Anda menjadi seorang konten kreator video marketing? Ya, di era sekarang semua orang memiliki keinginan untuk bisa menjadi seorang konten kreator video marketing. Bahkan banyak orang yang menjadi profesi, yang menjadikan konten kreator video marketing sebagai profesi. Siapa yang gak kenal Atta Halilintar? Siapa yang gak kenal Ria Ricis? Siapa yang gak kenal Raffi Ahmad? Dan masih banyak yang lain. Mereka bisa mendulang rupiah dari profesi mereka sebagai seorang konten kreator video marketing. Tapi buat kita para pebisnis, konten kreator video marketing sangat penting untuk kita bisa mengemas pesan produk kita atau pesan bisnis kita dan menjangkaunya menjadi lebih banyak orang di luar sana. Kenapa? Karena video yang kita desain, video yang kita buat, video yang kita kemas akan membuat orang lebih mudah memahami, menerima informasi yang kita sampaikan. Dan kita pun bisa memilih part-part terbaik dari video yang kita buat. Asal Anda tahu teman-teman semua, tahun 2022, 85% orang pengguna digital akan menggunakan platform video dalam berinteraksi secara digital. 2022 masih ada waktu lebih kurang 2 tahun ke depan. Kalau Anda memiliki kemampuan menjadi seorang konten kreator video marketing, maka di tahun 2022 Anda akan menjadi raja di dunia bisnis. Karena di dunia bisnis di tahun-tahun ke depan, video marketing menjadi salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang berbisnis, termasuk kita. Pertanyaannya, apa sih keahlian dasar yang perlu dimiliki oleh seorang konten kreator video marketing supaya dia bisa menyampaikan pesan tentang produknya atau tentang bisnisnya menjadi sebuah video yang menarik untuk orang tonton dan akhirnya orang bisa tertarik dengan produknya dan orang bisa tertarik dengan bisnisnya? Kemampuan dasar yang penting untuk dimiliki oleh seorang konten kreator video marketing adalah kemampuannya untuk bicara di depan kamera. Bicara di depan kamera menjadi makin mempesona adalah sesuatu yang Anda perlu miliki. Karena kemampuan Anda mengemas kata-kata, kemampuan Anda mendelivery pesan tentang bisnis Anda, tentang produk Anda akan menjadi daya tarik tersendiri buat calon konsumen Anda ketika mereka nonton video Anda. So, pertanyaannya, apa yang perlu Anda pahami? Apa yang perlu Anda miliki saat Anda harus bicara di depan kamera? Maka di sesi saya ini, saya akan menyampaikan 4 hal yang membuat Anda bisa bicara di depan kamera makin mempesona. Ada banyak teori tentu, ada banyak pelatihan, ada banyak training, ada banyak hal yang bisa Anda pelajari tentang bagaimana cara Anda bicara di depan kamera. Tapi di sesi ini saya sederhanakan dari banyak training yang saya ikuti, dari banyak training yang saya sampaikan, dari banyak buku yang coba saya baca. Saya sederhanakan menjadi sebuah materi yang mudah untuk Anda praktekkan. 4 hal bagaimana Anda bisa optimal dan makin mempesona untuk bicara di depan kamera. Yang pertama, Anda harus kondisikan energi yang ada dalam diri Anda dalam keadaan yang positif, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia. Pikiran Anda, hati Anda, emosi Anda harus bagus, harus positif. Kenapa harus begitu? Karena emosi Anda ini akan berpengaruh pada vokal yang Anda hasilkan. Emosi Anda itu akan berpengaruh pada gestur yang Anda ciptakan. Dan emosi Anda akan menciptakan vibrasi. Dan vibrasi ini yang akan ditangkap oleh calon penonton Anda. Kalau mereka menangkap ada energi negatif dalam diri Anda, perasaan yang tidak nyaman dalam diri Anda, orang bisa menangkapnya. Ini memang tidak terlihat, energi memang tidak terlihat, tapi orang bisa rasakan. Apa yang keluar dari hati, orang bakal menangkapnya dengan hati juga. Maka penting untuk Anda kondisikan hati Anda pada top performance, pada posisi yang bagus, terbaik, positif. Kalau kondisi hati Anda sedang tidak baik, pikiran Anda sedang tidak baik, dan itu adalah faktornya di luar konten Anda bicara di depan kamera, maka Anda nggak usah dulu deh bicara di depan kamera. Anda kondisikan hati Anda dulu. Anda bisa banyak-banyak istighfar, Anda bisa banyak-banyak tarik nafas dalam-dalam, Anda bisa gerakan tubuh semaksimal mungkin dengan cara berlari, loncat-loncat.
Yang terpenting adalah suasana hati Anda bahagia. Anda bisa bermain dulu dengan anak Anda. Anda bisa ciptakan suasana yang membuat pikiran Anda tenang, hati Anda bahagia. Tapi jika perasaan tidak nyaman yang ada dalam hati Anda itu adalah faktor mungkin Anda takut, faktor mungkin Anda grogi karena Anda akan bicara di depan kamera, maka Anda harus pertama Anda mungkin tetap harus luruskan niat. Anda harus kondisikan hati Anda tenang. Bisa jadi sama banyak istighfar, tarik nafas dalam-dalam, bergerak dan sebagainya. Tapi Anda juga perlu mengkondisikan hati Anda. Kalau Anda takut, rasa grogi tampil di depan kamera, jangan-jangan nanti nggak ada yang nonton atau videonya tidak bagus, Anda menjadi takut, menjadi grogi, Anda nggak bersemangat misalkan. Maka yang pertama Anda perlu lakukan adalah Anda harus luruskan niat terlebih dahulu. Hati adalah tempat di mana kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Maka penting untuk Anda kondisikan hati Anda untuk meluruskan niat bahwa video yang Anda buat semata niatannya adalah karena Anda ingin menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat untuk orang lain. Baik informasi tentang kesehatan lewat produk yang ingin Anda sampaikan, atau informasi peluang usaha dengan informasi bisnis yang Anda berikan. Ketika Anda luruskan niat bahwa apa yang Anda buat adalah ingin memberikan informasi yang baik kepada banyak orang, Anda nggak peduli berapa banyak yang nonton atau siapa yang nonton. Yang penting Anda kondisikan hati Anda adalah Anda meluruskan niat bahwa apa yang Anda lakukan semata karena Anda ingin membantu orang lain mendapatkan informasi penting, mendapatkan informasi yang bermanfaat lewat video Anda. Yang kedua, Anda harus tetap mencoba bersemangat. Karena bisa jadi informasi yang Anda sampaikan itu akan menolong banyak orang. Betapa banyak dari video-video yang kami buat, mereka ada yang japri satu persatu lewat jalur chat ataupun di komentar bahwa video yang kita mungkin anggap sepele, ternyata video ini memberikan dampak yang bagus buat orang lain. Kita nggak pernah tahu siapa yang bakal kesentuh dengan video kita. Maka Anda terus bersemangat menyampaikan informasi baik apapun. Yang terpenting informasinya bagus. Entah itu tentang kesehatan, entah itu tentang peluang bisnis. Anda nggak usah minder dengan apa yang Anda ingin tampilkan. Masalah bagus atau tidak, itu urusan waktu saja. Tapi yang terpenting informasinya bagus, niatannya bagus, disampaikan dengan cara yang bagus. Maka hasil biarkanlah Allah yang menentukannya buat kita. So, teman-teman semua, kita perlu banget untuk mengkondisikan hati kita, pikiran kita dalam keadaan yang positif. Karena energi yang positif akan ditangkap, akan dirasakan oleh penonton Anda. Kalau Anda bisa mengkondisikan hati dan pikiran Anda dan meluruskan niat dan tetap bersemangat dalam memproduksi video, maka yakinlah orang yang menonton akan kesetrum semangat Anda. Yang kedua, bahasa tubuh. Penting banget Anda bisa menampilkan bahasa tubuh yang bagus di depan kamera. Karena bahasa tubuh 55% mempengaruhi keputusan orang dan penilaian orang terhadap video Anda. Apa yang penting dari bahasa tubuh? Yang pertama, apa yang mereka lihat dari pakaian Anda. Pakaian yang Anda tampilkan ini akan menjadi citra diri Anda, akan menjadi branding diri Anda. Anda ingin dicitrakan sebagai apa saat Anda tampil di video Anda? Anda ingin dicitrakan sebagai seorang konsultan kesehatan mungkin? Maka mungkin Anda perlu menggunakan pakaian yang profesional sebagai seorang konsultan, kemeja, jas, dan sejenisnya mungkin. Ya, kalau Anda ingin dicitrakan sebagai seorang pebisnis milenial, mungkin Anda bisa tampilkan gaya-gaya milenial bisnis zaman sekarang, misalkan kaos oblong seperti sekarang, ya. Anda bisa gunakan karena Anda adalah inspirasi YouTubers community. Anda bisa gunakan setiap tampil dengan identitas inspirasi Anda. Tapi kalau Anda membuat video testimoni, Anda membuat video unboxing, Anda perlihatkan seolah-olah Anda ini orang awam, orang umum. Tapi kalau Anda bicara bisnis, Anda citrakan diri Anda sebagai seorang bisnis digital di era milenial. Mungkin apa yang sedang Anda lihat seperti saya. Ini mungkin cukup representatif menggambarkan style bisnis zaman sekarang, casual. Yang kedua, saat Anda bicara di depan kamera, Anda harus tampilkan wajah Anda, ekspresi wajah Anda harus sesuai dengan kata-kata yang Anda keluarkan. Kalau Anda menyampaikan sebuah informasi dan informasi ini ada solusi, Anda bayangkan kalau orang dapat solusi gimana wajahnya. Apakah harus sedih atau harus bersemangat? Tentu Anda harus bersemangat. Informasi Anda adalah informasi yang memberikan solusi, informasi yang memberikan harapan. Anda harus tampilkan wajah yang bersemangat, yang penuh keyakinan, karena Anda membawa solusi buat orang.
Kalau wajah Anda nggak meyakinkan, bagaimana orang bisa yakin dengan pesan yang Anda bawa? Yang ketiga, selalu hiasi mulut Anda, wajah Anda dengan senyuman. Senyum adalah representatif dari percaya diri Anda di depan kamera. Dan senyum adalah bahasa tubuh yang melambangkan Anda adalah orang baik yang sedang menyampaikan informasi baik. Maka tampilan Anda di depan kamera yang selalu senyum, yang selalu sumringah akan menjadi magnet orang tertarik dengan diri Anda. Berikutnya adalah gerakan tangan. Saat Anda bicara di depan kamera, mayoritas tubuh Anda yang bakal terlihat adalah perut ke atas seperti video saya sekarang, ya. Maka tangan akan menjadi penguat dari kata-kata yang Anda sampaikan. Anda bisa lihat, Anda bisa bayangkan kalau saya bicara nggak pakai gerakan tangan, pasti tidak powerful, ya, nggak kuat kata-katanya. Bandingkan dengan kata-kata yang diperkuat dengan bahasa tubuh dengan gerakan tangan. Ketika Anda bicara semangat, ketika Anda bicara mengajak mereka, semua gerakan tangannya natural. Tangan Anda harus bergerak secara alami dan ini akan melipat gandakan kekuatan kata-kata Anda. Maka gunakan tangan Anda. Kalau Anda nggak biasa, belum terbiasa bergerak atau tangannya bergerak secara natural, Anda mungkin bisa kondisikan tangan Anda di depan dada dengan posisi seperti ini misalkan, ya, sehingga nanti tangan Anda akan refleks mengikuti kata-kata Anda. Maka biasakan saat bicara tangan Anda jangan tergulai di bawah, tapi standby di depan dada sehingga saatnya nanti dibutuhkan. Ketika mulut Anda berkata Anda, tangan Anda tinggal seperti ini. Ketika kata-kata mulut Anda mengatakan semangat, tangan Anda tinggal seperti ini. Secara alami, tangan Anda akan bergerak, itu akan jauh lebih baik dan akan memberikan kekuatan pada kata-kata yang Anda sampaikan. Berikutnya, mata Anda harus fokus melihat kamera. Kebanyakan kita kelemahannya saat kita ambil video syuting menggunakan handphone. Kadang mata kita lebih banyak menatap layar handphonenya, bukan kameranya. Padahal yang terpenting adalah Anda harus tatap lensa kameranya. Kenapa? Karena penonton Anda saat dia menonton video Anda rata-rata sendirian. Dan saat mereka menonton video Anda sendirian, dan ketika mata Anda fokus kepada mata dia dan mata dia fokus kepada mereka, maka seolah-olah Anda dengan dia itu sedang bicara secara personal, sedang ngobrol berdua seperti itu. Ketika mereka menatap wajah Anda menatap wajah dia meskipun lewat lensa kamera, dia akan merasa video itu sangat personal banget. Mereka merasa sedang ngobrol, rasa-rasanya lagi ngobrol dengan Anda. Beda halnya kalau Anda menatapnya yang lain, nggak fokus ke kamera, natap ke lensa misalkan atau ke layar handphone Anda. Membuat video Anda nggak begitu menusuk dalam hati, pikiran, dan mata dia. Maka penting teman-teman semua, perhatikan saat Anda syuting, pastikan mata Anda fokus kepada lensa kamera. Dan yang terakhir dari bahasa tubuh yang tidak kalah penting adalah postur tubuh Anda. Open posture. Tubuh Anda, dada Anda harus terbuka. Jangan terkulai. Jangan miring satu, jangan miring sebelah. Anda harus posisikan tubuh Anda terbuka. Tangan Anda di depan dada. Ini menunjukkan kepercayaan diri. Ini menunjukkan semangat. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, informasi yang sedang Anda sampaikan kepada mereka, ini adalah informasi yang menciptakan harapan. Informasi tentang kesehatan, maka harapan untuk membuat orang sehat. Informasi tentang bisnis, maka akan muncul harapan orang mendapatkan solusi finansial. Maka kalau Anda memberikan harapan, maka ketika Anda memberikan solusi, Anda harus tampil menjadi seseorang yang bisa memberikan solusi. Anda harus bersemangat, wajah tersenyum, ya kan? Postur yang terbuka, percaya diri. Maka bahasa tubuh Anda 50% lebih akan membuat orang yakin dengan materi yang Anda sampaikan. Yang ketiga, artikulasi dan intonasi. Artikulasi adalah kemampuan menyampaikan kata-kata dengan jelas. Dan intonasi adalah kemampuan mengatur ritme suara variasi vokal. Kapan Anda harus berhenti, kapan Anda tambah speed, kapan Anda harus meninggi, kapan Anda harus merendah suaranya. Teman-teman semua, penting banget ketika Anda bicara di depan kamera, orang bisa mendengarkan informasi Anda dengan jelas. Jangan sampai saat orang tonton video Anda, udahlah videonya kurang, gambarnya nggak jelas, suaranya pun nggak jelas. Sudah pasti orang bakal tinggalkan video Anda. Karena ada banyak video di YouTube misalkan, atau di media sosial, ada jutaan pilihan tontonan mereka. Jadi kalau tontonan Anda nggak menarik, dia akan lewat, maka video Anda tidak akan ditonton oleh mereka. Maka penting untuk Anda berlatih menyampaikan materi, menyampaikan kata-kata dengan kata-kata yang jelas,
kalimat yang jelas. Jangan seperti orang yang lagi lemes, ngomongnya nggak ada tenaga, suaranya lirih-lirih, kedengaran antara dengar dan tidak terdengar. Anda harus ngomong di depan kamera dengan jelas, supaya orang yang menonton Anda nggak perlu kerja keras untuk mendengarkan pesan yang Anda sampaikan. Dan penting juga untuk Anda atur temponya. Jangan kayak senjata otomatis ngomong cepat terus, atau jangan juga lambat terus. Naik turunnya akan menciptakan dinamika. Ketika Anda bisa menyampaikan sebuah materi dengan dinamika suara yang oke, Anda tahu kapan Anda naik, kapan Anda turun, kapan Anda jeda, kapan Anda bicara. Itu membuat konten video Anda menjadi lebih dinamis dan orang pun tidak bosan lihat video Anda. Maka penting teman-teman semua, Anda atur artikulasi Anda supaya jelas dan intonasi Anda supaya tercipta dinamika dalam penyampaian materi Anda. Teman-teman semua, penting untuk Anda ketahui, ada seorang profesor dokter namanya Profesor Dr. Albert Meherbey dari University of Los Angeles, Amerika, membuat sebuah penelitian. Apa sih yang membuat orang percaya, tertarik pada orang yang baru pertama kali dilihat? Teori ini juga mungkin berlaku pada pertama kali dia nonton video Anda. Apa yang paling mempengaruhi orang percaya kepada kita? Yang pertama, ternyata 55% adalah apa yang mereka lihat dari tampilan Anda, dari bahasa tubuh Anda, dari pakaian yang Anda pakai. Jadi penting banget teman-teman semua, Anda bisa menampilkan pakaian yang bagus, yang cocok dengan citra diri Anda, dan bahasa tubuh yang menarik, yang bersemangat. Kenapa? Karena 55% orang percaya kepada Anda dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat terhadap diri Anda. Yang kedua, 38% orang percaya dengan video kita itu dari apa yang mereka dengar, dari intonasi suaranya. Makin mantap intonasi suara Anda, variasi vokal Anda keren, artikulasinya jelas, membuat orang percaya bahwa Anda adalah orang yang layak untuk dipercaya. Maka penting untuk Anda bisa menghasilkan volume suara yang pas, nada suara yang pas, artikulasi suara yang jelas, karena ini berpengaruh 38%. Jadi sudah 93% gestur dengan variasi vokal berpengaruh pada kepercayaan orang kepada Anda. Dan 7% adalah kata-katanya, konten yang Anda sampaikan. So teman-teman semua, perhatikan baik-baik gestur Anda, perhatikan baik-baik variasi vokal Anda, karena itu adalah bagian yang sangat berpengaruh orang menonton video Anda. Yang keempat, alur cerita video Anda. Satu di antara part yang penting saat Anda ingin membuat video marketing adalah Anda harus siapkan alur ceritanya, atau yang kita kenal dengan storyboard video shooting. Anda bikin alurnya, kenapa? Supaya materi Anda nggak melebar, supaya Anda bisa ukur durasi, supaya Anda bisa siapkan kontennya, supaya Anda bisa siapkan skripnya. Maka penting saat Anda mau bikin video, Anda buat dulu storyboardnya, alur ceritanya. Semua orang saat mau bikin video, atau para profesional saat mau bikin film, pasti dia bikin storyboard. Tapi kalau mereka bikin storyboardnya dia profesional, keren, pakai gambar. Tapi kalau kita nggak usah, nggak apa-apa, cukup pakai alur cerita dengan tulisan aja. Contoh begini, saat Anda membuat video, ya, yang pertama Anda harus masukkan dalam video Anda adalah apa? Oke, salam pembuka. Saat Anda membuka video Anda, kata-kata yang bakal Anda sampaikan apa? Kalau Ria Ricis, Assalamualaikum. Kalau Atta Halilintar, selamat datang lagi di channel Atta Halilintar, channel terkece, tersuper, terkeren, terhits di dunia, bro. Masing-masing orang beda. Anda tinggal siapkan bagaimana salam pembuka Anda. Yang terpenting, apapun gaya salam pembuka Anda harus buka video Anda dengan situasi yang bersemangat. Namanya opening power. Jadi pembukanya harus berenergi, harus bersemangat, karena ini akan menjadi penentu orang tertarik atau tidak untuk melanjutkan menonton video Anda. Setelah opening power, ya, pembukaan yang bersemangat, yang kedua mungkin alurnya adalah perkenalan. Di sesi perkenalan, di bagian perkenalan ini adalah kesempatan Anda untuk membranding diri Anda. Anda ingin dikenal sebagai apa? Contoh, saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nova Nurwanto. Saya adalah seorang digital syariah trainer.
orang belum tahu siapa kita, maka kita yang perlu memperkenalkan diri kita. Maka di setiap video yang Anda buat, Anda perlu memperkenalkan diri Anda, bagian dari cara Anda membranding diri Anda. Yang ketiga, setelah Anda opening power, setelah Anda perkenalkan diri Anda, mulai masuk ke konten video Anda. Konten video Anda bagaimana cara mengemas? Ada banyak cara mengemas konten video. Yang pertama, Anda bisa gunakan metode storytelling. Anda cerita, nanti dari cerita yang Anda sampaikan ambil value-nya, poin-poin pentingnya. Biasanya ini kalau konten bisnis, Anda bisa gunakan storytelling. Anda bisa kembangkan dengan metode before after. Ya, kalau Anda bicarakan tentang produk, biasanya banyak metode before after yang dipakai. Sebelum pakai produk ini seperti apa? Setelah pakai produk ini seperti apa? Before after. Atau mungkin Anda gunakan metode unboxing. Ya, setiap Anda beli barang baru dari produk ini, Anda unboxing, Anda menyampaikan barang baru itu dengan berbagai macam kelebihan-kelebihannya. Tapi apapun metode konten yang Anda gunakan, yang terpenting saat Anda menciptakan video marketing dari konten Anda, yang penting dua hal. Yang pertama, Anda cantumkan data supaya konten Anda makin kuat, supaya konten Anda makin berisi, supaya konten Anda makin dipercaya oleh penonton Anda. Maka penting untuk Anda tampilkan data di video Anda. Datanya tentang apa? Ya, sesuatu yang berhubungan dengan konten Anda. Kalau Anda mau menyampaikan informasi tentang bisnis digital, maka Anda tampilkan ya bahwa pengguna digital di Indonesia saat ini tahun 2020 misalkan, menurut riset dari ABJ ada 174 juta orang Indonesia. Data ditampilkan. Kalau Anda mungkin menyampaikan materi tentang kesehatan, ya Anda sampaikan data tentang kesehatan. Mudah kok cari data di Google, banyak. Yang kedua, selain Anda gunakan data, Anda bisa gunakan kutipan quotes dari orang-orang yang terkenal, atau kutipan quote dari buku-buku yang Anda baca. Karena kata-kata bijak dari orang-orang yang terkenal ini akan memberikan pengaruh kepercayaan orang terhadap video Anda. Berikutnya, setelah konten, Anda bisa menggunakan langsung fase closing. Closing itu menyimpulkan dari video Anda, dari konten Anda. Kalau tentang bisnis, ya simpulkan bahwa ini adalah bisnis yang bagus, menjadi pilihan yang tepat. Kalau kontennya tentang produk, yang Anda sampaikan ini adalah produk yang baik, menjadi solusi kesehatan Anda. Dan yang terakhir setelah closing, semua video Anda, karena tujuannya adalah bisnis, Anda harus ada call to action. Ada ajakan untuk bertindak. Seperti info lebih lanjut tentang materi ini, tentang video ini, atau tentang informasi ini, Anda bisa klik ya link yang ada di bawah. Bisa dalam bentuk landing page Anda, atau bisa dalam bentuk link WhatsApp Anda. Yang terpenting, dari setiap video yang Anda buat, orang harus tahu bagaimana cara menindaklanjuti informasi yang Anda sampaikan. Baik teman-teman semua, itu adalah 4 hal yang penting untuk Anda praktekkan saat Anda membuat video marketing. Tapi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat Anda membuat video marketing. Yang pertama, jadilah diri Anda sendiri. Anda nggak perlu menjadi seperti orang lain. Anda mungkin bisa mencari referensi, si A orangnya begini, gayanya begini. Anda mungkin bisa mencari orang yang setipe dengan Anda, tapi Anda tetap tampilkan diri Anda yang terbaik, versi Anda. Anda nggak harus seperti orang lain, tapi Anda bisa contek gaya orang lain dan Anda tampilkan diri Anda semaksimal mungkin. Yang kedua, branding Anda, perkuat branding Anda. Anda ingin dikenal oleh orang sebagai apa? Maka video Anda konsisten memperkenalkan diri Anda seperti apa yang Anda inginkan. Yang ketiga, saat Anda bicara di depan kamera, Anda harus posisikan diri Anda pada rule of third yang benar. Contoh, posisi Anda di kamera, posisinya di tengah seperti sekarang, ya seperti sedang saya bicara, atau Anda di bagian pinggir, supaya ketika nanti Anda sedang bicara, Anda bisa tampilkan kata-kata di bagian sini. Anda mungkin akan menyampaikan materi dari sini, atau gambar, atau quote, atau apapun sebelah sini, atau di sebelah sini kamera, sebelah mana berarti kiri kamera, ya. Oke, Anda harus pastikan rule of third-nya. Ya, bagaimana posisi Anda di depan kamera supaya Anda nanti pas ngedit itu bisa pas. Oke, teman-teman semua, dan yang terpenting adalah Anda di bisnis ini, di komunitas ini, di komunitas non-influencer adalah sebagai inspirasi YouTubers community. Anda punya identitas sebagai seorang bisnis digital network marketing. Video yang kita ceritakan dari A sampai Z,
ya di materi-materi ini bukanlah untuk membuat Anda menjadi seorang entertainer, bukan membuat Anda menjadikan profesi ini sebagai profesi untuk Anda dibayar sebagai content creator, bukan. Tapi apa yang kita sampaikan dari A sampai Z selama training dengan influencer adalah supaya Anda bisa mengemas bisnis Anda sebagai seorang digital network marketer, sebagai seorang akademi inspirasi, supaya bisnis Anda makin mudah dikenal oleh orang, makin mudah dicerna oleh orang, dan tentu makin mudah dijangkau oleh orang, sehingga banyak orang yang lebih tertarik dengan bisnis Anda. Oke teman-teman semua, siapapun Anda, dimanapun Anda saat ini adalah eranya Anda bisa memperkenalkan bisnis Anda jauh lebih luas, jauh lebih banyak dengan video marketing yang Anda buat. Selamat berkarya dengan video marketing di Inspirasi YouTubers Community atau di komunitas Nano Influencer Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.